Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Kembali kita lanjutkan membaca tafsir Al-Wajiz, tulisan Al-Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili, surah Al-Baqarah ayat yang ke-12 hingga akhir waktu yang dapat kita manfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsiduna, merekalah orang-orang yang melakukan kerusakan, walakin la yash'urun, dan tetapi mereka tidak menyadarinya. Innahum humul mufsiduna haqqa, mereka orang-orang yang melakukan kerusakan sebenar-benarnya. Jadi ketika di ayat yang ke-11 sebelumnya mereka mengklaim diri sebagai orang-orang yang muslihun, yang berbuat kebaikan, maka Allah Ta'ala membantah langsung klaim mereka itu di dalam ayat ke-12. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tiada menyadarinya. Ustaz Wahbah Zuhaili menyebutkan mengapa mereka disebut perusak sejati. Limukhalafatihim awamirallahi wa lima'asihim, karena mereka menyelisihi perintah Allah dan karena kedurhakaan mereka. Jadi kerusakan disebabkan mereka menyelisihi perintah Allah. Allah suruh begini, mereka buat begitu. Tetapi walakinnahum, dan tetapi mereka la yudrikuna, tidak menyadari annahum mufsiduna haqiqatan, bahwa merekalah perusak sejati. Orang-orang munafik itulah perusak sejati. Yang lalu sudah kita terangkan. Ada munafik hakiki, ada munafik majazi. Nah, orang-orang munafik inilah yang menjadi perusak. Di dalam kekafiran mereka. Jadi hati mereka kafir, zahir mereka Islam, dan pura-pura mereka baik dengan orang Islam. Mereka inilah perusak sejati. Sementara orang Islam yang dalamnya Islam, batinnya Islam, zahirnya Islam, tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan orang munafik sejati. Islam yang begini ini namanya munafik majazi, munafik amali. Jadi bukan munafik sebenar, karena hati orang Islam itu ya memang Islam benar, luarnya pun Islam, tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik sejati. Maka orang munafik sejati adalah perusak Islam dari luar dalam pengertian mereka sebenarnya kafir, sedangkan munafik majazi yang di dalamnya Islam, di luarnya Islam, tetapi meniru atau melakukan perbuatan-perbuatan orang munafik, mereka juga perusak Islam. Jadi dua-dua ini sama-sama perusak, dan dua-dua sama-sama tidak kita ketahui mereka sebagai perusak. Oleh karena hati mereka kita tak tahu isinya. Luar mereka nampak macam Islam. Yang hatinya kafir, yang luarnya Islam. Yang hatinya Islam, luarnya Islam. Islam betul-betul. Di luar. Baik munafik hakiki maupun munafik majazi. Luarnya sama-sama Islam betul. Tetapi mereka lah perusak, penghancur agama Islam itu.
litamakunil fasadi fi qulubihim. Sedangkan ayat ini terkait dengan munafik hakiki. Tidak boleh kita gunakan ayat ini menyasar kepada munafik majazi. Nah, mengapa orang-orang munafik hakiki itu begitu hebat dalam merusak orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah? Litamakunil fasadi fi qulubihim. Karena sudah demikian bersemayam watak rusak itu di dalam hati mereka. Jadi kerusakan itu sudah tamakun. Tamakun itu kalau sesuatu yang berada di atas sesuatu yang lain, dia tak bergeser-geser lagi. Itu namanya tamakun. Diangkat tidak bisa, dicabut tidak bisa. Karena sangkinkan lengketnya sudah. Itu tamakun. Ditamakunil fasadi fi qulubihim, karena kerusakan itu sudah demikian bersemayam, demikian kuat di dalam hati mereka. Sehingga mempengaruhi perilaku mereka, mempengaruhi pikiran mereka di dalam tindakan hari-hari. Meskipun zahir nampak muslim. Nah, namun Rasulullah sebagai orang yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran agama, menyampaikan kebenaran Tuhan, tetap berdakwah, tetap menyampaikan. Tetapi lihat ayat yang ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang sudah beriman. Penduduk Makkah yang sebelumnya tidak memeluk agama Islam, sekarang sudah menjadi beriman. Rasul katakan, berimanlah kalian. Qalu, mereka merespon, anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami beriman? Mesti beriman seperti berimannya orang-orang sufaha. Sufaha ini bukan sekedar bodoh, tapi di bawah bodoh lagi. Begitu menghinakan mereka, orang-orang munafik ini, terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga orang beriman menurut mereka itu bukan bodoh. Kalau bodoh itu jahil, juhala. Ini sufaha, di bawah bodoh lagi. Dalam bahasa Indonesia ada, itu namanya pandir. Pandir itu di bawah bodoh lagi. Jadi mereka orang-orang munafik ini memandang orang-orang yang beriman akan kebenaran ajaran yang dibawa Rasulullah sebagai orang-orang pandir, sufaha. Sehingga mereka gengsi, haruskah kami beriman seperti berimannya orang-orang pandir itu? Langsung Allah bantah melalui Rasulullah. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, humus sufaha, mereka lah yang pandir itu. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak yakin bahwa mereka itu pandir. Biasa itu, orang bodoh tak sadar, tak yakin dirinya bodoh, malah menganggap orang jahil pula bodoh. Ini ada satu ungkapan dalam bahasa Arab namanya jahil murakkab. Jahil bodoh, murakkab bersusun. Jadi kalau bahasa kita secara seluruh namanya bodoh kuadrat. Dia bodoh, tak sadar bodoh, menganggap orang lain bodoh. Jadi keimanan bagi mereka adalah kebodohan. Dan mereka menganggap diri tidak bodoh karena tak beriman, malah menganggap orang beriman sebagai orang-orang bodoh. Ini luar biasa. Kita lihat apa tafsiran Ustaz Wahbah. Wa idza tuliba minhumul iman, apabila mereka dituntun untuk beriman, abawit tasyabbuha bil mu'minina, mereka enggan untuk sama dengan orang-orang beriman kepada Rasulullah. Apabila mereka dituntut untuk beriman terhadap risalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, mereka menolak. Mereka enggan, mereka menolak at-tasyabbuh, mirip, serupa dengan orang-orang yang telah beriman kepada risalah Rasulullah itu. Wasafuhum bis-safah, bahkan mereka sifati orang-orang yang beriman kepada risalah yang dibawa Rasulullah itu sebagai orang-orang pandir. Padahal wahwa tisu, apa safah? Safah kalau bahasa Indonesia tadi sudah kita artikan bukan bodoh, di bawah bodoh lagi, pandir. Wahwa tisu wa khifatul aqli. Dalam bahasa Arab, safah itu atau pandir itu at-tishu, orang-orang yang hidupnya sembrono, nggak ada pikir.
Kalau dulu orang tua-tua kita katakan pikir dulu pendapatan sesal kemudian tiada berguna, pikir itu pelita hati. Orang-orang pandir ini apa yang mau dibuat? Buat saja. Tidak ada pertimbangan baik buruk, tidak ada pertimbangan untung rugi, tidak ada pertimbangan bahaya manfaat, tidak ada. Buat saja. Itu orang pandir. Atish. Atish artinya sembaran. Wa khifatul aqli. Dan ringan akalnya. Ini bahasa halus. Maksud ringan akal dah tak ada fikir-fikir. Buat saja. Seperti kebanyakan orang kita sekarang ini, kalau melakukan sesuatu dia tak timbang masalah, risiko apa yang akan terjadi. Dia selalu mengatakan masalah nanti, masalah nanti. Khifatul akli, ringan akal, tak dia gunakan akal. Itu safah, itu pandir. Jadi bukan bodoh. Di bawah bodoh lagi. Jadi orang yang sembrono, yang tidak mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan. Nah, sehingga orang-orang munafik itu begitu enteng, begitu layas dia memandang orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Walau sebelumnya mereka tentu tidak beriman. Sebab risalah Rasulullah tidak ada. Tapi setelah risalah Rasulullah ada, Rasulullah dibangkitkan, mereka imani, mereka percaya, mereka yakin apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi orang-orang munafik itu justru memandang enteng terhadap orang-orang beriman itu. Padahal pada realitanya orang-orang munafik itulah yang bodoh. Al-juhal, as-sukhafa. Juhal itu bodoh, sukhafa itu dungu. Mengapa? Mengapa mereka ditafsirkan oleh Ustaz Wahbah Zuhaili sebagai orang-orang sukhafa, orang-orang dungu malahan, min ghairi an ya'lamu haqiqata amrihim. Karena mereka tidak tahu masalah yang sebenar. Mereka tidak tahu masalah yang sebenar. Sebab bagi mereka, kalau kita baca sejarah, yang terpenting adalah bagaimana dapat mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bahwa orang rugi, bahwa orang sengsara, bahwa orang menderita karena itu tidak penting. Tetapi setelah orang-orang banyak beriman menjadi jujur, kehidupan ekonomi mereka tidak mengambil apa saja secara sembrono, melainkan mempertimbangkan untung rugi orang lain, untung rugi diri sendiri. Mempertimbangkan kalau kita mendapatkan uang dengan cara begini, apakah orang merana menderita atau tidak. Maka efeknya mereka mendapatkan uang tidak sebanyak sebelumnya bila dilakukan dengan cara-cara yang culas. Nah, sehingga secara ekonomi oleh orang-orang munafik dilihat orang beriman ini kok menjadi miskin. Padahal bukan miskin, tetapi menjadi adil. Nah, itulah yang tidak diketahui oleh orang-orang munafik itu. Bahwa setelah beriman orang menjadi jujur, setelah beriman orang menjadi baik, setelah beriman orang menjadi benar dalam berusaha, dalam bekerja, dalam berbisnis. Efeknya uang yang masuk tidak sebanyak yang dahulu, tetapi menjadi adil. Ini yang tidak disadari oleh orang-orang munafik itu. Maka mereka katakan orang-orang beriman itu sufaha, safih, bodoh, pandir. Padahal mereka lah yang tidak mengetahui masalah secara sebenarnya. Mereka lah yang tidak mengetahui apa yang menjadi substansi kehidupan sebenarnya. Karena dengan Islam datang, maka orang-orang yang selama ini dizalimi menjadi sadar bahwa kita selama ini sebenarnya dizalimi. Hak kita diambil dengan tidak semestinya. Hak kita tidak diberikan dengan semestinya. Yang itu hak kita mereka ambil. Yang itu hak kita mereka tidak berikan. Menjadi sadar. Menjadi ingat, menjadi berani. Ini bagi orang-orang munafik dianggap kebodohan karena secara faktanya ekonomi orang-orang mukmin itu atau uang, nominal uang yang dimiliki oleh orang mukmin itu sepintas menjadi berkurang. Padahal dalam jangka panjang tidak begitu. Kita ketahui Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf itu sahabat-sahabat Nabi yang super kaya. Sebab apa? Kehidupan ekonomi dibangun di atas keadilan. Tetapi memang sepintas dalam prosesnya nampak secara nominal mengalami penurunan. Pertimbangan ekonomi itu bagi mereka dianggap sebagai sebuah kebodohan. Padahal Allah langsung bantah. Mereka lah orang bodoh sebenarnya, orang pandir sebenarnya, orang sembrono yang sebenarnya karena mereka tidak mengetahui substansi masalah yang sejati. Di ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna
Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila ke mereka, ini orang yang bermuka dua ini yang kesejatian orang yang bermuka dua. Apabila mereka bertemu orang-orang beriman, qalu, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali berjumpa dengan pemimpin-pemimpin mereka yang di dalam bahasa Al-Quran disebut syaitan-syaitan mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami jumpa, bergabung, bergaul dengan orang-orang beriman hanya sebagai sebuah trik saja, untuk tindakan tipu daya saja. Jadi ada front muslim, mukmin sejati, ada front kafir, ada front munafik. Front munafik ini berkawan ke orang mukmin, berkawan ke orang kafir. Jadi kalau jumpa dengan orang-orang kafir, utamanya bos-bos, Al-Quran sebut langsung bos-bosnya orang kafir, syayatinihim. Jadi syayatinihim ini bukan syaitan dalam pengertian jin, tapi syaitan dalam pengertian pemimpin-pemimpin mereka. Karena syaitan itu sebenarnya bukan sosok, tapi sifat. Syaitan itu adalah sifat. Ketika jin jauh dari Allah melawan Allah disebut syaitan. Ketika manusia jauh dari Allah melawan Allah disebut syaitan. Jadi syaitan itu sifat. Nah, ini terkait dengan bos-bos mereka, bos-bos orang kafir, pemimpin-pemimpin orang kafir. Apabila orang-orang munafik ini jumpa dengan mereka untuk menyelamatkan diri mereka, mereka katakan kami bergaul, berinteraksi, bergabung, berkawan, bersosial dengan orang-orang mukmin. Itu hanya mustahziun saja, taktik saja, trik saja, strategi saja. Al-Quran sebut tidak taktik, tidak strategi, tetapi istihza, tipu daya. Tipu daya mereka. Kata mereka, kami hanya main-main saja, meleceh-leceh orang mukmin saja, supaya mereka tidak menduga kami buruk kepada mereka. Ini cara mereka menyelamatkan diri dari orang kafir. Tapi mereka bila jumpa dengan orang beriman, mereka katakan amanah, kami pun beriman juga. Ini lebih hebat dari bunglon. Lebih jahat ini dari bunglon. Bunglon tak jahat ya, maaf. Bunglon itu menggunakan tubuhnya untuk melakukan adaptasi penyelamatan diri dia dari bahaya musuh. Mereka lebih jahat lagi lebih mengerikan lagi dari itu dalam kemampuan mereka beradaptasi. Orang kafir pun tak sanggup lakukan seperti mereka. Karena kafir jelas. Kalau mereka ini orang-orang munafik. Ayo, apa tafsirnya menurut Ustaz Wahbah Zuhaili di ayat yang ke-14? Wa idza qabalul mu'minina adharu imanahum. Bila mereka berjumpa dengan orang-orang mukmin, adharu, mereka menampakkan iman mereka. Kami bersama kalian wahai orang beriman, kami mengimani Rasulullah, kami mengimani Allah, kami akan membela kalian, kami akan menolong kalian, kami sependeritaan dengan kalian, kami sebahagia dengan kalian. Itu cara mereka. Wa idza khalau ila ru'asaihim fil kufri. Dan apabila mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang kafir itu, qalu, mereka mengatakan, nahnu sabituna 'alal kufri. Kami tetap kafir, kalian tidak usah khawatir, tak usah cemas, tak usah ragu, tak usah bimbang, bahwa kami tetap kafir bersama kalian. Ini bahayanya munafik. Mustahzi'una bil muslimina, kami hanya memperdayakan, memain-mainkan orang-orang mukmin saja. Bizharil muwafaqati lahum, dengan menampakkan muwafaqah, kesetujuan kami, kesamaan kami, kesesuaian kami dengan mereka. Jadi kalau kami sama orang mukmin, kami nampakkan, mereka sembahyang, kami sembahyang, mereka puasa, kami begitu kira-kira, ya. Mereka buat baik, kami buat baik, dan seterusnya. Kami lakukan apa yang mereka lakukan, tapi wahai pemimpin-pemimpin kami yang kafir, kalian tak usah ragu, tak usah bimbang, tak usah sedikit pun khawatir. Kami tetap kafir seperti kalian. Ini yang merepotkan umat Islam. Karena kalau kita berhadapan dengan orang kafir, jelas. Mukmin kafir, jelas. Sehingga kalau dalam perang pun jelas, dalam damai pun jelas. Bagaimana kita bersikap kepada orang kafir, jelas. Aturan Islam jelas. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang munafik, diperlukan ketajaman luar biasa. Karena mereka menebarkan racun dalam bentuk madu.
Mereka menebarkan racun yang maha dahsyat, yang bisa mematikan dengan cepat dan sadis, tetapi justru yang mereka nampakkan adalah racun yang menyehatkan. Repot, maka diperlukan kehati-hatian, ketelitian. Tentu tidak begitu terhadap munafik majazi. Munafik majazi sebetulnya mukmin, tapi pun ini dalam kadar yang lebih rendah merusakkan Islam juga ini. Ya, ini merusakkan Islam juga ini. Munafik majazi ini pun merusakkan Islam, tapi tidak sedahsyat munafik hakiki. Sehingga sikap kita terhadap kedua munafik ini tidak sama. Terhadap munafik hakiki dan munafik majazi ini tidak sama. Terhadap munafik hakiki tentu kewaspadaan yang super, yang luar biasa. Sementara terhadap munafik majazi harus disadarkan terus-menerus bahwa kalian sejatinya adalah mukmin. Jangan berbuat seperti orang-orang munafik. Ayat yang ke-15. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuyanhim ya'mahun. Allah yastahzi'u. Allah lah yang berstrategi terhadap mereka. Jangan lupa ayat ini jangan diputuskan dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya jangan lupa kita ada Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-9 yukhadi'unallaha. Mereka menipu Allah. Nah, muqabil ayat itu, sandingan ayat itu pada ayat yang ke-15. Mereka menipu Allah. Padahal dan orang-orang beriman. Padahal tidaklah yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. Maka di ayat ke-15 muncul Allah yastahzi'u. Sesungguhnya Allah mempermainkan mereka. Lihat kejahatan mereka yang demikian kotor, demikian bengis, demikian mengerikan. Itu langsung Allah tampil membalas mereka. Karena orang munafik ini fid darkil asfali minan nar. Lebih rendah dari orang kafir. Nggak ada bagus-bagusnya munafik ini. Tidak ada bagus-bagusnya. Sehingga terhadap mereka Allah demikian tegas. Allah mengatakan Allah yastahzi. Allah yang mempermainkan mereka. Allah yang sesungguhnya berstrategi langsung menghadapi mereka. Wa yamudduhum fi tuyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka fi tuyanihim, di dalam kesesatan mereka ya'mahun, buta. Tidak ada terjemahan bahasa Indonesia tuyanihim ya'mahun. Tidak ada. Tapi kalau mau diartikan juga untuk dekat kita, Allah biarkan mereka buta dalam sesat. Itu apa bahasa Indonesianya lagi itu? Allah biarkan mereka buta dalam sesat. Karena mereka menipu banyak pihak. Merusak banyak pihak. Merusak orang mukmin, bahkan merusak orang kafir. Tentu secara iman lebih dahsyat. Mereka merusak Allah. Ini bahasa kiasan. Mustahil mereka bisa merusak Allah. Kan luar biasa. Munafik ini luar biasa. Ya. Di tafsirnya, Allahu yujazihim. Hati-hati. Itu Allah yastahzi'u bihim. Allah menipu daya mereka. Maksudnya, Allahu yujazihim ala istihza'ihim wa yastakhiffu bihim. Allah membalas tipu daya mereka. Wa yastakhiffu bihim. Dan Allah memandang rendah mereka. Wa yumli lahum wa yaziduhum fi dhalalihim. Dan Allah biarkan mereka dan malah menambah kesesatan mereka. Kalau sudah Allah proklamirkan begini, mau apa lagi? Allah yumli, Allah tangguhkan mereka. Maksud tangguh, Allah biarkan mereka. Wa yaziduhum, dan Allah tambah mereka fi dhalalihim, dalam kesesatan mereka. Wa yataraddaduna bainal kufri wal iman. Mereka bimbang antara kufur iman. Jumpa orang beriman iman, jumpa orang kufur. Mereka bimbang terus-menerus. Tahayyuran, dalam keadaan batin yang kacau balau. Wa qalaqan, dan penuh keraguan. Saya ingatkan kepada kita seluruhnya yang munafik majazi. Hati-hati. Hati-hati dalam kadar yang rendah. Orang-orang munafik majazi mengalami apa yang dialami oleh munafik hakiki. Apa itu? Kalau munafik hakiki itu tahayyuran wa qalaqan, mereka mengalami batin yang kacau balau dan penuh keraguan dalam kadar yang berbeda.
orang munafik majazi pun mengalami itu. Tidak ingin kita dalam hidup yang sejenak ini, batin kita penuh dengan keraguan, penuh dengan kekacauan. Di ayat yang ke-16, ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Merekalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Merekalah orang-orang yang membeli, kalau kita luaskan, membeli kebaikan, membeli keburukan dengan menjual kebaikan, membeli yang negatif dengan menjual yang positif. Fama rabihat tijaratuhum. Dagang mereka itu, bisnis mereka itu menjual hidayah dengan membeli kesesatan, tidak memberikan keuntungan. Wa makanu muhtadin, dan mereka tidaklah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ulaika allazina istabdalu ad-dhalalata bil huda, mereka yang menggantikan kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya, mereka sebenarnya manusia di dalam Islam sejatinya adalah orang-orang baik, orang-orang yang benar. Ingat hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Orang yang dilahirkan semua dalam keadaan fitrah, suci, baik, putih, bening. Tetapi ketika mereka menjual kebeningan itu, menjual kebenaran itu, menjual kebaikan itu dengan sesat, maka mereka disebut orang-orang yang rugi dalam perniagaan itu. Wakhtarul kufra wa tarakul hidayah. Mereka tinggalkan hidayah. Wakhtarul kufra, mereka lebih memilih kekufuran. Mereka tinggalkan hidayah. Fama rabihu fi tijaratihim. Ibarat sebuah perdagangan, tidaklah mereka memperoleh untung. Sebab apa? Bittiba'ihimul kufra badalal imani. Sebab mereka mengikuti kufur sebagai ganti iman. Wa ma kanu muhtadina ilal haqqi was shawabi. Tidaklah mereka mendapat petunjuk kepada benar, kepada tepat, fi syara'ihim, dalam pembelian mereka itu, fi syara'ihimul kufra bil iman, di dalam pembelian mereka itu membeli kufur dengan harga iman. Tidaklah mereka mendapat petunjuk kepada kebenaran, kepada ketepatan dalam mereka membeli kufur dengan bayaran iman itu. Kalau Allah sudah bilang begini, tidak ada tawar-menawar lagi. Ayat ini memang jatuhnya, memang tujuannya, memang sasarannya adalah orang munafik hakiki. Tetapi kita tentu mengambil iktibar dari ayat ini. Jangan sempat proklamasi Allah Ta'ala itu yang tertuju kepada orang kafir hakiki terkena kepada sebahagian orang mukmin yang mengadopsi watak sifat kafir hakiki itu. Di ayat yang ke-17, di ayat yang ke-17, ini permisalan yang lebih luas, insyaAllah akan kita bincangkan besok. Ayat ini, masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan orang-orang munafik hakiki ini seperti orang-orang yang menyalakan api. Ketika api itu nyala, adaa'at ma hawlahu, dia dapat terangi sekitarnya. Tetapi zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi dhulumat, Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan, la yubsirun, sehingga mereka tidak dapat melihat. Masalu haula'il munafiqina fi i'lanihimul Islam. Perumpamaan orang-orang munafik dalam menampakkan keislaman mereka, kaman auqada nara, seperti orang-orang yang menyalakan api, yantafu biha ma'a rafaqihi, mereka dapat menggunakan, memanfaatkan api itu bersama kawan-kawan mereka. Tapi falamma adha'at bihimun naru, falamma, ketika api yang dapat menerangi sekitar itu, yang dapat membuat gelap menjadi terang, sehingga mereka bersama kawan-kawan mereka itu dapat tenang sejenak.
intofa'at. Api itu menjadi padam. Wa adlama mahulahu, dan gelaplah sekitar mereka. Wa dhahaballahu nurahum, Allah hilangkan cahaya dari mereka. Wa tarakhum, Allah biarkan mereka yatakhabbatuna, sesat fi zulumati syakki wan nifaqi, di dalam gelapnya ragu dan kemunafikan itu. Jadi ragu dalam iman, sifat kemunafikan itu adalah gelap. La yubsiruna tariqal haqqi, mereka tak dapat melihat jalan yang benar. Wala ya'rifnal khaira minasyarri, mereka tak kenal lagi baik daripada buruk. Mengapa? Karena yang buruk selama ini sudah dianggap baik, sedangkan yang baik sudah mereka ubah menjadi buruk di dalam fikiran mereka. Akibatnya mereka tak tahu mana baik mana buruk, dan itu adalah gelap. Diharapkan kita orang mukmin sejati ini jangan sempat menjadi orang munafik majazi. Lebih luas tentang perumpamaan yang Allah sebutkan terkait orang munafik sejati ini akan kita bincang besok pula. Kita akan bincang besok pula. Itu yang saya sebut tadi akan kita bincang lebih luas besok, mulai ayat 18 sampai akhirnya. Hari ini sampai di sini dulu. InsyaAllah kita besok bertemu kembali pada jam 10 pagi sampai pukul 10.30. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.